dia sempat keduduk, terus dia ngelihat di kaki kasur itu katanya ada 3 anak pirang yang berjejer pakai nightgown putih-putih yang panjang. Halo. Angkat dong. Nyoror by phone. Halo guys, kembali lagi di Nyoror by phone, di mana gue teleponan langsung sama narasumber yang cerita pengalamannya ke gue. Gue Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Cerita kali ini datang dari temen deket gue sendiri, temen sekelas zaman kuliah coy. Kan di description bawah itu kan ada link Giform kan ya, buat nyeritain pengalaman horornya. Taunya temen gue ngisi itu, dia nggak yang kayak langsung cerita ke gue gitu. Pas gue lihat baca, menarik juga nih ceritanya. Karena kan biasanya di nyore atau di nyerem serem kita membahas hantu-hantu lokal ya, macam Mbak Kun, Poci, Wewe dan lain-lain gitu ya. Tapi kali ini cerita yang datang dari Tabina itu diimpor langsung dari Amerika guys. Yang ceritanya tuh aneh ya guys. Tapi ternyata usut punya usut, kejadian aneh yang terjadi di Amerika sama keluarganya Tabina ternyata ada sangkut pautnya sama garis keturunannya guys. Gak paham? Kepo? Ya udah, kita langsung bahas. Halo teman-teman Gina, nama aku Tabina. Aku temen sekelasnya Gina waktu kuliah. Umurku 23, udah tua ya. Jadi ini cerita yang dialamin sama keluarga aku waktu kita masih tinggal di Amerika Serikat. Oke, gak usah lama-lama, kita lanjut langsung ke ceritanya. Tapi sebelumnya gue mau mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, gue tungguin. Dah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Yang mengalami kejadiannya itu bukan aku langsung, tapi orang tuaku. Terus mereka itu nggak pernah cerita sampai aku besar, soalnya takut kalau nanti kalau diceritain nanti nggak betah tuh di rumah itu, terus kepikiran. Terus orang tuaku itu emang dua-duanya itu agak sensitif terhadap yang gaib, terutama ibuku yang emang dari keluarga yang banyak dari keturunannya itu pernah mengalami interaksi dengan makhluk-makhluk dunia lain itu. Selama gue kuliah nih kenal sama Tabina, gue emang udah tahu banget bahasa Inggris dia tuh jago banget guys. Ya karena dia sempat tinggal di Amerika sama keluarganya waktu dia kecil. Tepatnya Tabina tinggal di jalan Balboa Lane yang ada di kota Columbia, bagian negara Missouri. Gimana cara ngomongnya saya juga tidak tahu. Pokoknya dia tempatnya di sini dah tuh kalau lo lihat di Gmap. Nah, kenapa Tabina bisa tinggal di situ? Karena orang tuanya emang lagi studi nih, lagi belajar kuliah di Amrik. Jadilah Tabina sekeluarga di situ guys tinggalnya. Bahkan adiknya pun lahirnya di Amrik. Nah, keluarga Tabina ini berisi 5 orang guys. Ayah, ibu, kakaknya Tabina dan adiknya nih yang laki-laki. Nah, dari awal Tabina itu udah ngomong kalau orang tuanya itu emang agak sensitif guys, apalagi ibunya. Sensitif ke hal yang gaib ya maksud gue. Waktu awal keluarganya Tabina pergi ke Amerika, Tabina ini belum lahir guys. Jadi cuman ada 3 orang nih, ayah, ibu, dan kakaknya. Jadilah mereka cuman nyewa apartemen kecil gitu. Seilir jalannya waktu, ketambahanlah nih 2 orang lagi kan, si Tabina sama si adeknya. Karena dirasa apartemennya udah terlalu sempit untuk 5 orang, akhirnya orang tuanya Tabina ini memutuskan untuk nyewa yang namanya duplex. Kayak satu gedung, tapi isinya 2 rumah. Jadi kita kayak ada tetangga yang cuma dibatasi sama pintu. Itu duplexnya itu di jalan Balboa Lane namanya. Kan kalau lu nonton film barat nih, ada orang yang rumahnya itu 2 pintu kayak gini, tetangganya di sini, dia di sini. Nah itu guys yang dinamain duplex. Mereka satu rumah tapi dibatasin sama triplek gitulah katanya. Nah kalau di US ya, di negara maju nih, kalau kita mau pindah rumah, landlord atau pemilik rumahnya itu dia harus nyewa kayak professional cleaners gitu loh. Mau menempati rumah kosong, sebelumnya itu si landlord itu harus manggil professional cleaner buat nge-deep clean
barang-barang sama seisi rumahnya. Jadi kayak kulkas sampai karpet-karpetnya itu harus dibersihin sama dia pakai peralatan yang nggak ala kadarnya. Kayak mungkin kayak semacam go clean-nya sana lah ya. Terus kalau di sana itu kan jasa-jasa begitu kan ada standarnya kan. Kalau di Indonesia kan kayak mahasiswa boleh kan ya. Ya bersih-bersih gitu. Nah kalau di sana tuh harus ada standarnya. Jadi kalau misalkan ada kurang-kurang gitu, kita boleh protes. Misalkan ada stain di karpet, itu kita harus mastiin kalau stain itu benar-benar dari awal tuh ada di situ, bukan kita penyebabnya. Kalau nggak nanti kita yang kena denda. Nah, tadi kan tipe rumahnya si Tabina ini kan duplex ya guys, dimana satu rumah dibagi dua. Di bagian negara Meusori ini, gimana sih cara ngomongnya? Itu banyak banget terjadi tornado guys. Makanya setiap rumah itu wajib banget punya basement. Biar kalau ada tornado, semua orang tuh langsung masuk tuh ke bawah basement, berlindung di sana. Itu salah satu fungsi basement kalau orang luar. Di Indonesia mah kagak ada ya kan, karena kagak ada tornado, alhamdulillah. Jadi kalau ada sirene penanda akan datangnya tornado, semua orang tuh langsung tuh masuk ke basement seharian gitu, nungguin sampai tornadonya datang gitu kan. Serem ya. Nah, kondisi basementnya ini bukan kayak basement parkiran gitu ya, tapi emang kayak rumah, tapi di lantai bawah gitu. Tata letak basementnya Tabina itu seperti ini guys. Itu ada kamar mandinya, di situ ada heater supaya ngebuat ruangannya jadi anget gitu ya kalau di musim dingin. Terus juga ada bagian yang ditutupi karpet sama ada yang bagian yang nggak ditutupi karpet guys. Karpet kalau orang luar kan itu sebagai pengganti lantai ya. Mereka tuh lantainya ada karpetnya gitu. Nah ini karena basementnya emang besar banget guys. Akhirnya orang tuanya Tabina ini memutuskan untuk mereka berdua tidurnya di basement. Ditaruhlah di situ kasur. Sedangkan anak-anaknya pada tidur di atas nih. Nah waktu itu rumah udah selesai dibersihin nih, Tabina akhirnya pindah ke rumah itu sekeluarga. Gak lupa nih bawa tradisi Indonesia di sana. Kalau ada rumah baru langsung adain syukuran, doa-doa gitu. Mereka ngundang teman-teman orang Indonesia buat datang ngadain pengajian. Atau bisa dinamain bahasa Inggrisnya housewarming. Syukuran lah intinya. Untuk mempersiapkan housewarming itu kan ibunya Tabina beres-beres semua rumah ya kan. Di bawah basement itu kan ada bagian yang tadi gue bilang ditutupin sama karpet sama yang gak ditutupin karpet. Nah ini kejadian aneh mulai ada di sini guys. Waktu mamanya Tabina lagi ngebersihin bagian karpet dengan cara ngevakum gitu loh di vacuum cleaner. Tiba-tiba aja itu vacuum cleaner macet guys. Seakan-akan kayak ada benda gede masuk gitu loh. Jadi dia udah gak bisa ngisep lagi. Akhirnya mamanya Tabina ngelihat itu kaget kan nih. Dia bukalah tuh kan apa nih yang ngeganjel di vacuum cleaner itu. Dan lu mau tahu gak apa? Waktu mau nyambut tamu itu kan rumah dibersihin. Nah itu tuh mulai tuh kejanggalan pertama yang dialamin sama ibu aku. Jadi untuk membersihin karpetnya itu divakum kan sama ibu aku. Terus karpetnya itu juga divakum soalnya karpetnya itu juga dilapisin sama tangganya itu juga dilapisin sama karpet. Terus ibuku lagi bersihin gitu, tiba-tiba vakumnya itu macet. Pas dibuka ternyata isi filter vakumnya itu ada banyak jarum pentul. Terus masalahnya tuh di rumahku tuh gak ada yang pakai jarum pentul, soalnya waktu itu kerudung pasmina tuh waktu itu belum populer kan ya. Jadi emang aneh kalau nemuin gituan. Terus habis itu jarum pentulnya itu nggak cuma 1-2 tapi bisa dapetnya tuh sampai segenggam-genggam gitu. Nah anehnya itu kalau ada jarum pentul yang kesebar di karpet gitu ya, setiap kita pergi ke daerah situ itu pasti ada 1 orang atau 2 orang yang keinjek atau ketusuk gitu kan. Tapi ini selama ini kita nggak pernah ngerasain. Dan ibuku itu karena sempat kejadian dia ngevakum terus kena itu, jadi dia itu setiap mau ngevakum itu dia raba-raba dulu, terus nggak pernah ketemu jarum pentul. Kalaupun ada tuh dia kayak nyelip gitu loh, kayak ditusuk ke dalam terus ditusuk keluar gitu. Nah itu kan seharusnya kalau diisep pakai vakum seharusnya dia nggak ketarik kan.
Terus gue juga udah bilang, rumahnya ini udah dibersihin sama professional cleaners guys. Gak mungkin itu sebanyak itu jarum pentul kemis. Nah ngelihat hal itu kan otomatis, wah gue harus ngadu nih ke landlord. Supaya didatengin lagi itu professional cleaners, karena ini belum bener nih bersihinnya gitu kan. Akhirnya mereka telepon lah tuh ke landlordnya. Malah dapet jawaban yang kurang masuk di akal dan kayak nggak bisa diterima gitu ya. Landlordnya malah jawab gini. Nenek-nenek yang dulu tinggal di situ tuh emang suka ngejahit, jadi mungkin dia ngejatuhin tuh jarumnya karena dia emang nggak bisa ngeliat gitu lah. Nenek yang dimaksud ini adalah nenek yang nyewa duplex itu sebelumnya. Sebelum mereka nih. Dan katanya emang si nenek ini suka ngejahit di basement itu. Makanya dia bisa bilang, oh itu mungkin punyanya si nenek. Tapi masa segerombolan gitu sampai ngehambat si vacuum cleaners? Tapi bisa lah ya diterima alasan itu. Mungkin aja emang si professional cleanersnya ini kemis tuh satu gerombolan jarum gede gitu ya. Masuk di akal, oke. Sampai Tabina cerita ke gua ini. Awalnya tuh yang pertama tuh, terus habis itu setiap kali kita ngevakum itu pasti dapat. Jadi nggak habis-habis sampai kita pindah tuh nggak habis. Oh sumpah, nggak habis sampai pindah. Terus seharusnya berkurang kan ya? Itu setiap kali ngevakum banyak. Mulai aneh nggak? Mulai aneh. Karena mereka lewat-lewat situ juga nggak pernah nginjek jarum pentul guys. Tapi giliran udah di vakumin itu banyak banget. Dan make sense ya kalau udah sekali nih, ya udah gitu. Kenapa muncul terus? Kayak macam ini si nenek yang tinggal di sana sebelumnya ngeprank keluarganya Tabina ya. Iseng banget. Nah, hal aneh ini nih, munculnya jarum di karpet itu terjadi lama guys. Setiap hari, setiap mereka membersihkan karpet yang ada di basement. Karpetnya itu dan area yang sering ditemuin jarum pentul itu yang mengarah ke tangga sama di tangga. Pokoknya tersebar di basement yang ada karpetnya. Kan aneh ya, orang kan ngejahit di satu sisi aja. Kenapa jarumnya tersebar ke seluruh ruangan? Ini nenek-nenek suka ngejahit kan. Cuma ini masalahnya tuh dia nggak cuma di area berkarpet yang di bagian bawah itu. Kan kalau orang ngejahit dia pasti kan stagnan di satu tempat gitu kan. Tapi ini dia tuh jarum pentulnya tuh ada di tangga juga. Jadi kayak masa nenek itu dia ngejahit sampai naik gitu kan, aneh. Nah, keanehan ini tuh masih berlanjut guys. Sampai suatu ketika nih, ibunya Tabina yang lagi tidur di basement sama ayahnya tiba-tiba kebangun yang setengah sadar gitu. Mana ibuku tidur tuh. Terus habis itu dia kebangun tengah malam. Terus aku tanyain kan, pas ibuku cerita ini aku tanyain rasanya pas kebangun itu kayak apa kan, kayak apakah 100% sadar atau enggak. Terus ibuku tuh bilang rasanya itu kayak dia tahu dia nggak mimpi, tapi dia bukan sleep paralysis gitu, nggak bisa gerak kan atau ditimpa, enggak, tapi kayak dia tuh kayak bisa gerak tapi karena shock jadi nggak banyak yang bisa dilakukan gitu. Pas waktu mamanya Tabina duduk, itu dia ngeliat ada 3 perempuan, anak cewek nih, anak kecil, pakai baju klasik zaman bahla gitu loh. Macem begini. Mereka bertiga berjejer gandengan tangan dan posisinya ada di kakinya mamanya Tabina. Ngeliatin mamanya Tabina dan ketawa-ketawa cengengesan. Ibuku bangun, dia sempat keduduk, terus dia ngeliat di kaki kasur itu katanya ada 3 anak pirang yang berjejer pakai nightgown putih-putih yang panjang. Terus 3-tiganya itu pegangan tangan, terus ngayun-ngayun gitu kayak ring around the rosy gitu sambil giggling gitu. Posisinya lagi diketawain sama ketiga anak kecil ini, ibunya Tabina pengen bangunin dong ini bapaknya Tabina yang ada di sebelahnya. Tapi nggak bangun-bangun. Ya akhirnya ibunya Tabina balik tidur, nggak menghiraukan 3 anak kecil itu yang ada di kakinya. Tapi bangun-bangun ibunya Tabina langsung minta pindah rumah guys. Terus besoknya itu ibuku tuh bilang sama bapakku kayak, yuk kita pindah rumah aja yuk, soalnya kayaknya di sini tuh kurang nyaman. Diiyain tuh sama bapaknya Tabina karena Tabina sendiri inget nih, mereka sempet kayak keliling-keliling nyari rumah baru selama seminggu penuh. Nah,
Di sini kan Tabina masih kecil guys, jadi Tabina nggak tahu nih kisah ini. Dia waktu itu cuma tahu kalau ya mungkin aja nih rumah yang ini kejauhan banget dari sekolah aku dan kakak aku. Makanya kita cari rumah yang lebih deket aja gitu. Dan juga mamanya Tabina baru cerita ke Tabina waktu Tabina udah gede nih dan udah balik ke Indonesia tentang masalah ini. Nah, suatu malam setelah mereka muter-muter nyari rumah baru, ibunya Kak Tabina ini tiba-tiba aja Malamnya dia didatengin lagi sama anak-anak itu. Nah, posisinya itu sama, berjajar 3, pakai night gown. Tapi yang kemarin mereka ketawa itu, yang hari ini mereka nangis. Tapi kali ini mamanya Tabina nggak kayak takut ya, malah kasihan. Ibuku tuh, dia bukannya ketakutan, tapi dia malah mikir kalau anak-anak ini nangis, terus dia kasihan. Terus dia bilang, mungkin mereka nangis karena mereka tuh senang dengan keberadaan kita, jadinya dia sedih kalau kita mau pindah rumah. Terus ibuku tuh ngambil kesimpulannya, dia senang rumahnya dipelihara, terus kita ngajiin, terus kita ramein juga. Jadilah mereka nggak jadi pindah guys. Dan lu mau tahu nggak? Ternyata bukan cuman ibunya Tabina doang yang ngalamin hal yang aneh selama ada di basement itu, tapi ayahnya juga. Ayahnya ini pernah disamperin makhluk serupa, tapi kronologinya tuh beda guys. Dan agak lebih creepy ya. Cerita kalau katanya itu dia pernah tengah malam tuh perasaannya sama juga, kayak mimpi tapi setengah sadar. Terus tiba-tiba di pinggir kasur itu ada 2 anak kecil, satu laki-laki sama satu perempuan, pakai baju, katanya yang perempuan itu pakai baju pesta, tapi yang laki itu kayak pakai baju zaman dulu kayak di film-film kayak Little House on the Prairie gitu. Terus mereka dua-duanya itu narik tangan bapakku, terus mengisyaratkan kalau mereka tuh kebelet pipis kayak ayo gitu loh. Jadi bapakku tuh bangun dari kasur, terus nuntun mereka ke kamar mandi. Pas bapakku mau buka pintu, tangan udah dihandle tuh. Pas dibuka pintunya, anak-anak itu nggak ada, terus bapakku tuh kayak kebangun rasanya. Awalnya ayahnya Tabina ini ngira cuma mimpi kali. Tapi bahkan ayahnya Tabina masih kerasa pegangan 2 tangan bocah tadi. Dan lebih anehnya posisi beliau ketika sadar nih bangun, itu udah megang gagang kamar mandi, yang nandain kalau ternyata ayahnya Tabina nggak cuma mimpi guys. Nah ini Tabina juga cerita kalau itu kamar mandi, hawanya tuh nggak enak guys. Suram, dingin, aneh deh pokoknya. Mereka aja kalau pagi-pagi itu selalu rebutan untuk nggak mandi di kamar mandi basement. Jadilah keluarga mereka ini tinggal dari tahun 2006 sampai 2008 di rumah itu. Semenjak mereka memutuskan untuk stay nih nggak pindah, ibu sama bapaknya ini udah nggak pernah dihantuin sama ketiga anak pirang itu. Nah seiring berjalannya waktu nih guys, kalian masih inget cerita yang jarum tadi? Tiba-tiba ibunya Tabina ini dapat informasi guys tentang si nenek yang dimaksud sama landlord penghuni rumah itu sebelum mereka ternyata meninggal di usia tua, tinggal sendirian di sana dan hobinya menjahit. Nah loh, ternyata udah meninggal. Apakah itu kerjaannya si nenek? Kita nggak tahu ya. Informasi tentang si nenek tadi itu pun dikonfirmasi nih sama tetangga dupleksnya nih, yaitu George. Kalau ya emang dulu tuh ada nenek-nenek tinggal sendirian di sana dan meninggal karena usia tua. Nah, kalian penasaran gak sih kenapa keluarganya Tabina ini bisa digangguin gini banget? Jawabannya ada ketika mereka udah balik lagi ke Indonesia guys. Setelah balik ke Indonesia, adiknya Tabina nih yang cowok waktu umur 3 tahun baru ngaku guys kalau dia bisa ngelihat hantu. Mereka yang tidak kasat mata gitu. Jadi selama tinggal di Amrik, adiknya ini emang sering ngelihat hantu. Tapi gak cerita guys, karena dia juga takut diganggu lebih lagi dibanding yang ini gitu. Secara makhluk halusnya Amrik kan lebih ganas ya daripada Indonesia. Ini karena tanah Amrik itu kan tanah rebutan ya guys, dimana banyak banget nyawa yang jatuh ketika ngerebutin tanah itu. Jadi banyak darah yang bertumpahan di negara Amrik. Dan mereka juga gak punya leluhur gitu buat ngelindungin mereka. Jadi ya hantunya Amrik ini lebih gak kenal aturan gitu lah guys. Karena sebelumnya gak ada yang namanya penunggu
tanah itu. Nah, adenya Tabina ini emang waktu selama di Amrik suka nggak tidur di kamarnya sendiri gitu loh. Jadi malam-malam suka datang ke kamar Tabina atau kamar ortunya yang ada di basement. Katanya dia itu sering ngeliat makhluk-makhluk yang bentukannya itu serem nongol ketika lampu rumah udah dimatiin. Serem nggak tuh? Keluarganya Tabina waktu adanya cerita kayak gitu langsung percaya karena ternyata keluarganya Tabina ini juga punya historinya sendiri. Dari apa sih? Dari kayak kakek nenekku tuh emang ada yang bukan black magic ya, tapi apa ya, kayak melihara jin lah ya, melihara jin. Terus habis itu katanya tuh kalau ada dari keluarganya yang melihara jin, kalau misalkan dia berhenti, dia taubat gitu, nanti si jinnya itu harus nyari keturunannya untuk dijadiin kayak tempat dia membenalu gitu lah. Terus kayaknya adikku tuh kena gitu kan. Soalnya setauku kakek nenekku tuh udah nggak lagi kan yang mistis-mistis gitu. Jadinya adikku tuh ketempelan terus dia bisa ngeliat. Gitu guys, karena ilmu yang dipelajari sama leluhurnya Tabina itu enggak dijalani dengan benar. Jadilah turun tuh pegangannya ke bawah dan bukan Tabina atau kakaknya yang dapat tapi adeknya. Bisa jadi juga ini adalah alasan kenapa keluarganya Tabina itu sensitif nih terhadap hal-hal gaib dan pernah diganggu bahkan waktu di Amrik. Ya karena adeknya ini ditempeli sosok dari leluhur. Nah, sepulangnya ke Indonesia ini Tabina juga cerita guys. Tabina kan menetap di rumah neneknya yang dimana rumahnya itu juga gabung sama klinik persalinan karena kakeknya Tabina adalah seorang dokter kandungan. Jadi rumah bawahnya itu klinik, rumah atasnya itu adalah tempat mereka tinggal. Di rumah atas ini ada satu ruangan yang emang biasa dibuat main sama Tabina dan adiknya guys. Dan di dalam ruangan ini isinya itu full sama boneka-boneka segala tipe. Mulai dari boneka yang jadul, boneka vintage, boneka modern, dan bahkan sampai ke Barbie. Nah, suatu ketika pas mereka berdua main, aku tuh masuk ke kamar duluan, aku bilang aku masuk dulu, aku ngambil barang gitu. Ternyata aku ketahan tuh di kamar, jadi lebih lama dari perkiraan. Tiba-tiba dia teriak, terus dia langsung masuk kamar, banting pintu, terus dia bilang di tangga ada orang gitu kan. Terus habis itu aku tanya, ada siapa gitu kan. Kan rumah nenekku tuh sekaligus klinik kan. Jadi kadang-kadang tuh ada pasien yang nginep di rumah itu. Jadi adikku tuh mikir ada pasien di tangga gitu kan. Ngapain pasien naik-naik gitu kan. Terus dia siapa ya gitu kan. Terus pas dia siapa ya nggak dijawab. Jadi adikku tuh udah tahu lah, oh ini makhluk gitu kan. Terus dia langsung ke pintu kan. Dia buka pintu, dia balik badan. Si perempuan itu udah di depan muka dia. Setelah senam jantung begitu, sosok perempuan ini langsung hilang guys. Dan ternyata kejadian ini itu bisa jadi yang menyebabkan adalah sosok yang ada di sumur. Kalau rumah nenekku itu, katanya itu emang ibuku tuh waktu pertama jadi mantu, itu tuh ada sumur dulu. Terus katanya itu emang ada kayak penjaga sumurnya gitulah. Jadi kayak mungkin emang yang sumurnya itu kan ditutup. Terus katanya itu emang. Ibunya Tabina juga bilang guys, ternyata untuk ngebangun rumah ini juga disediain sajen. Terus apa ya, kemarin tuh kalau nggak salah tuh ibuku tuh bilangnya tuh kalau orang zaman dulu kalau bangun rumah itu ada sajennya atau apa gitu. Nah itu mengundang lah ya, tapi ya itu kepercayaan kita. Mungkin ada orang percayanya itu tidak gitu kan. Mengundangnya maksudnya gimana? Ya kayak kalau rumah yang didoain tuh pokoknya kalau menurut ibuku itu kalau misalkan kita pakai sajen itu kita meminta makhluk gaib untuk melindungi kita dari makhluk gaib lain. Jadi kayak meskipun kita mengusir makhluk gaib, ada gaib lain yang menempati gitu. Oh iya. Tapi yang bersahabat gitu kan. Jadi kayak mungkin yang apa yang kita lihat ya itulah yang menempati rumah kita karena emang kita yang memelihara dia. Udah deh lengkap.
Satu keluarga ada yang indigo, di sumur rumahnya ada penunggunya, dan rumahnya ada sesajennya. Jadilah itu yang muncul sosoknya bukan yang kayak biasa aja, tapi yang gokil gitu ya, emang bener-bener. Tapi nggak sampai di situ guys, ini ada pengalaman pribadinya Tabina sendiri yang diteror di rumah itu. Jadi suatu hari Tabina ini lagi main sendirian di ruang mainnya yang isinya boneka banyak gitu. Terus habis itu aku masuk ke kamar, aku mau ngambil salah satu boneka, terus aku mikir kan, boneka yang jadul pasti serem. Ya udah ambil boneka yang modern gitu. Dan dia lagi main boneka yang mirip troll. Kayak begini bonekanya. Emang serem ya, gue kalau jadi Tabina gue ogah main boneka yang kayak beginian. Nah tiba-tiba pas Tabina lagi asik mainin itu boneka, keluar suara. Itu ketawa. Ketawanya itu kayak bapak-bapak. Gak kebayang gue. Tabina masih positive thinking lah tuh. Mungkin aja di luar itu bapaknya atau kakeknya lagi ketawa ya. Tapi Gak ada baterainya. Pas kulihat gak ada sama sekali gitu. Gak ada tombol, gak ada tempat baterai. itu suara gak berhenti sampai Tabina ngebuang bonekanya, dia lempar. Lempar terus aku gak pernah lagi aku main sama boneka. Ketawanya Kalau aku berarti cuman gitu doang. Ketawanya berarti nggak yang sekali gitu ya, maksudnya terus-terusan ya? Itu agak lama itu. Terus aku gak nyadar-nyadar. Ini masih ada nih lagi guys, bukan sampai situ doang. Ibunya Tabina ini cerita kalau dia tuh sering berasa kayak dipanggil gitu sama bibinya. Dan ternyata suara itu adalah perempuan penunggu sumur. Udah dari situ ibunya Tabina belajar untuk nggak sembarangan nyaut. Sampai dia yakin kalau yang manggil ini ya manusia beneran. Adeknya lagi juga masih tetap diteror guys. Waktu itu lagi malam takbiran gitu ya. Tiba-tiba aja adeknya ini ngeliat dan denger ada segerombolan orang atau keluarga yang lagi takbiran. Tapi takbirannya aneh. Takbirannya di kebun. Kalau kita takbiran Id, terus ada yang ikutan sekeluarga itu di kebun. Di kebun? Ikutan takbiran? Siapa coba yang takbiran di kebun coy? Dan juga si adenya Tabina ini emang yang lebih sensitif ya. Banyak banget ngeliat makhluk-makhluk aneh. Kalau di meja makan terus ada yang ikut makan. Terus juga dia pernah diikutin dan diganggu karena seolah-olah mereka tuh tahu kalau adenya Tabina ini bisa ngeliat mereka gitu. Merinding gak sih guys? Yang awalnya nih di negara Amrik dikiranya itu kebetulan aja, taunya ternyata ada alasannya guys. Di balik penampakan yang mereka lihat waktu di Amrik. Pokoknya gak di Amrik, gak di Indo. Waduh. Ya tapi emang begitu guys. Mau gimana pun kita gak pernah sendiri. Siapa tahu aja tuh boneka yang ada di rumah lu tuh juga ya ada isinya ya kan. Kalau menurut kepercayaan Islam sih emang selalu bakal ada isinya tuh. Ya udah guys, sampai situ aja. Terima kasih udah mau nonton Nyore kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa subscribe dan like video ini. Komen juga ya bagian mana yang bikin lu merinding. Oke guys, bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.